apa hikmahnya daripada sebuah perjalanan lo holiday lah bisa katakan itu lewat pesisir barat? Sesudah lo sampai ke tujuan lo nih, apa yang lo rasain berdua di sana? Kalau di sana, maksudnya udah nyampe Sabang ya? Udah nyampe tujuan, Karena kita orang dari start awal dari Lampung itu bukan utamain yang dibilang sertifikat. Nah, Kalau sertifikat itu kan hadiah dari mana yang kita tuju itu buat kenang-kenangan kita di sana. sebuah penghargaan lah ya. Nah, penghargaan kita udah datang. Nah, cuman kalau kita cari kayak mana sih di Lampung ini klubnya? Kalau dia itu kalau di Pulau Jawa otomatis nih kita jalan berapa jam, klub itu di setiap kecamatan ada. Nah, kalau di Sumatera ini kan bisa dibilang ada yang hampir 6 jam. Kabupaten lah. Ketemunya hutan. Nah, tapi solidnya dia seperti apa? Ternyata lebih istimewa di Sumatera. Jadi garis besarnya lo kesana itu hikmahnya adalah yang lo dapetin apa ya, dalam arti komunitas yang ada di Sumatera, klub ya bisa dikatakan itu sungguh luar biasa ya. Luar biasa karena jaraknya jauh tapi komunikasi mereka ini tetap terjalin. Walaupun ibarat kata beda naungan, beda klub ataupun beda komunitas, maafnya ngomong beda tunggangan pun mau dia. Mau. Karena dari kawan-kawan beat ada yang kondisi kita juga. Kawan-kawan beat tuh. Ada dari beat itu di Medan sama Aceh. Ada kan dua ini, terus satu lagi kalau nggak salah Fiction ya. Itu di daerah mana itu? Itu masih di daerah Medan kalau nggak salah. Dia masih mau ngondisiin kita buat ngopi, istirahat. Jadi kayak kita orang juga istilahnya senang. Jadi Sumatera ini bisa ngikutin alurnya di Pulau Jawa yang memang udah rame kan. Pulau Jawa bisa perkotaan semua. Cuma kalau Sumatera ini banyak hutannya tapi asik. Seru. Rutenya juga istimewa sih. Nah, gue mau dengar kisah-kisah sedih lo di jalan. Bukan kisah sedih ya, kisah apa ya? Kisah unik lah, yang susah dilupakan. Kalau sedih nggak ada ya. Sedih nggak ada. Sedih nggak ada ya. Senang Gokil sama dia. apa ya? Ya seneng lah. Gue dengar-dengar ada yang kesurupan, Es. Iya. Jadi kita orang itu di Sibolga ya itu ya. Ya, sebuah agak. Di Sibolga mau ke Subul Salam itu Subuh Salam itu Aceh perbatasan Medan. ada perbatasan itu. Jadi Tempatnya Bang isinya, Anto SKI. isinya itu kebun sawit semua itu sepanjang Kebun jalan. korma kayak boy, jangan. Oh iya, kebun kebun sawit korma. itu kayaknya agak. Kormaknya Sumatera. Iya, kormanya Sumatera. Kormaknya Sumatera. Jadi di situ kita orang itu sempat tukeran motor waktu itu. Gua sendiri nggak ngeh kalau dia itu kayak gimana ya, ketempelan lah kalau Tempelan bahasanya. bahasanya. Nah, dia tuh bawa motor, pikir dia pelan. Gua sendiri Cuma ngerasain 40 itu udah gua bawa. 40. Ya kalau orang kesurupan ketempelan gitu, dia nggak ngerasa. 40 saya Rasain gua. dia. Gua 40 kalau saya jalan. Mau- Enggak tahu yang dibonceng. Mau dia meluk sapi, dia nggak kerasa. Gua udah kaget di situ. Begitu sampai pom bensin itu Pertamina itu udah tutup. Terus dia langsung ngerebut, dia bawa motor. Begitu dia bawa motor, udah ketemu jalan lurus, dia tuh ngebut dah. Awal mulanya gara-gara apa itu? Kalau dia bilang itu dia melihat kuburan di daerah Sibolga ya itu. Iya, udah masuk. Jadi di Sibolga itu ada kuburan, tapi kayak ada rumahannya gitu, gede kuburan itu. Dia cuman ngebatin aja, kuburan segede itu isinya segede apa. Nah, jadi dikasih tahu lah gedenya segede itulah. Dari Sibolga sampai Singkil. Jadi intinya di dalam sebuah perjalanan kita nggak boleh namanya kita apa ya, mau lihat itu sesuatu apapun itu kita nggak boleh ngebatin lah ya. Ya intinya gini sih, kalau ini murni kesalahan gua posisi gua jalan. Karena kalau rute Sumatera yang pesisir barat sebenarnya kalau tempat kayak itu nggak ada. Dia mau mistis atau enggak itu tergantung kita yang jalan. Nah, jadi kalau di situ kesalahan gua karena gua sendiri memang pikirannya di luar jalur gua jalan. Gua mikir, makam ini segede gini sih seberapa. Jadi kan otomatis kesalahan gua kan, gua jalan. Cuman kalau teman-teman bikers yang lain mau lewat pesisir barat, kalau caranya memang sesuai sama tujuan kita, itu tetap aman. Tetap aman. Tetap aman. Penting doa kita sama niat kita kemana tetap aman. Jadi sugesti itu harus tetap positif. Ya, harus sugesti. positif. Jangan sampai kosong juga pikiran. Nah, Cuman kalau mikirin janda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih murah, lebih murah. gua dapet jodoh katanya di sana. Weh, dapat ya? Hampir ya, hampir dapet jodoh. Hampir waktu itu. Itu waktu pulang. Udah pulang itu dari Udah di Damas Raya itu. Australia. Jadi kembali lagi nih buat
Idal sama Hendra nih. Jadi kembali lagi tadi kita pas dalam arti tuntas hikmah dalam kitab sucinya para bikers lah bisa dikatakan Iya. seperti itu ya. Kita kesana nyari kitab suci ya kan. Apa hikmahnya daripada sebuah perjalanan lo holiday lah bisa dikatakan itu lewat pesisir barat? Arang dulu aja lah. Dulu aja. Enggak, lo siapin golok nih. Oh, kalau bagi gua pribadi nih ya, Ah. kalau gua pribadi dari gua mulai berangkat sampai dengan gua pulang, hikmah yang gua dapat adalah bagaimana kalau kita jadi bikers itu bukan lu sampai mana lu touring. Oh iya. Bukan. Kalau dia bilang sampai mana lu touring, kalau kita cuman nujunya ke Aceh pulang lagi, ya bukan. Cuman kalau kita bisa dihargai orang di jalan, berarti apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Karena gue juga sempat dapat itu di daerah mana ya, itu gue sempat dapat. Karena gue di situ posisi gue dana udah mulai agak tipis, karena belum dapat Sponsor lah ya. sponsor lah intinya. Nah di situ gue udah agak keres, jadi kawan-kawan di situ sampai makan aja yang seharusnya 1 kali kita makan, karena kita timpang, kita dikasih makan 3 kali lipat dari itu. Itu di daerah Bukit Tinggi Padang, kita orang dikawal sampai lewat Danau Singkara ya. Ya, Danau Singkara. Kurang lebih 3 jam. 3 jam. Jadi kalau pengawalan 3 jam kan udah hal aneh kalau bagi kita. Boh, itu luar biasa sekali tuh, Es. Jadi kita dikawal depan mobil sama ada Bang Ucok dari SKI Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. sama Bang Anto kalau nggak salah. Ya Bang Anto yang depannya. Iya. Reno, Roni. Bang Roni. Bang Roni sama Bang Roni. Ucok yang awal kita itu. Untungnya. Bahkan kita mau makan di istilahnya kalau bahasa di Sumatera ini pedagang kaki 5, itu nggak boleh. Nggak boleh. Rokok pun kita dikasih, kamu ngerokok, makan. Nah di situ kayaknya kok orang ini sedangkan dibalik sebelumnya Ya. agak ada insiden, cuman ya fit ya itu udah Udah selesai, clear. selesai, Selesai. udah clear. Nah kami di belakang ngikutin mereka, ya cara menghargai mereka ke kita itu luar biasa sih. Dari kalau kita ngomongin rumah nih, rumahnya beda, bukan satu rumah dari kita, tapi menghargainya juga bagus, Mantap kan. istimewa kalau bagi kita langsung. Luar biasa. Jadi intinya itu ya. Luar biasa. Sungguh bijak sekali. Tepuk tangan, coy. Mantap itu. Cus. Tuh. Terus untuk Hendra Areng sendiri nih. Apa hikmah yang lu dapat daripada perjalanan holiday lu ke Mau Sabang? Hikmah. Karena kan banyak nih para bikers nih yang udah nggak heran lagi lah nyampe di sana dengan kendaraan ya kan, ya udah banyak ya kan. Tapi kan hikmah setiap orang itu kan beda-beda yang dia dapat gitu kan. Dan tujuannya pun ada yang beda-beda. Dalam arti ada nih langsung start gas, teng, emang ngejar sertifikat doang, bukan ngejar silaturahmi ataupun apa gitu loh. Ya sebenarnya kalau soal itu ya nggak bisa dibilang itu juga sih, Iya. karena mungkin dia ngejar waktu. Ya bisa Karena jadilah. dia kerja, kan. Nah. Mungkin dia banyak yang ke situ sih jalurnya dia cepet. Nah, untuk kakak Hendra Ya, sendiri. sebenarnya kalau gue sendiri sih apa yang mau gue omongin ya udah diomongin sama dia juga sih. Apa yang gue rasain juga sama. Oh nggak bisa gitu, nggak bisa sama, nggak bisa sama ya harus beda. Ya emang kayak gitu. Lo kan Dia dapet hikmahnya coy. beda-beda isi kepala ya kan. Dia calon bini dia pak. Hikmahnya gue pulang Hah? dapet lah. Oh iya. Dia Ya langsung hikmahnya itu mau lah. acara Yang jelas, yang pertama gue emang berangkat ke sana tujuan gue ya yang jelas pengen tahu lah gimana sih. karena bahasa Sumatera itu bukan untuk pemula lah intinya kan. Gue Kita sampai tes bingung dulu. ngomongnya gimana. Hmm. Jadi hikmah yang gue dapet ya yang pertama ya Dari orang-orangnya. dari orang-orangnya itu gue akuin yang katanya orang Sumatera itu keras-keras ini itu enggak Bullshit lah ya. Enggak. bullshit itu. Asli nggak ada sih. Enggak ada Nggak sama ada. sekali. Justru orang Sumatera itu baik-baik. Tinggal gimana kitanya aja. Cara kita menghargai Cara mereka kita seperti apa. Jadi intinya kita sebagai bikers ya kan ataupun komunitas entah itu dari mana aja lah kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Iya. Iya. Karena memang jalan kalau ada yang bilang aspal itu memang punya biker semua, banyak yang bilang begitu kan. Tapi enggak, jalan itu punya umum. Punya umum. Kita pun ngikutin aturan yang ada. Oke, jalan itu punya umum, kita harus ngikutin aturan yang Aturan yang ada.
bukan aturan itu dibuat buat dilanggar. Ya memang harus dilanggar, kalau nggak dilanggar petugas pun nganggur. Kan gitu. Kerjanya cuma duduk aja dia. Iya. Jadi sebelum gua tutup nih, Sempet kabur dia kok. enggak. Sebelum gua tutup nih, lo orang berdua ada pesan-pesan apa buat rekan-rekan sedulur UY ya kan, dari Sabang sampai Merauke ini yang nyaksiin apa namanya Blaster Aspal. Ada pesan-pesan kah? Ya kalau Mau pesen nasi goreng nggak bisa nggak? pizza aja kali ya. Pizza nggak ada coy. Jadi mau pesan apa lo? Ya pesan-pesan gue mah yang pertama gue jelas mau ngucapin terima kasih lah buat rekan-rekan yang udah Sana coy. ngondisiin gua tentunya dari Lampung sampai Aceh sampai pulang lagi, tentunya makasih banyak buat rekan-rekan. Gua tunggu kedatangan lo orang di Lampung. Tenang, Lampung gak ada begal, yang begal di sini semua nih. Sip. Nah terus untuk keluarga besar lo sendiri mungkin ada yang mau lo ucapin, keluarga besar KCL? Biar diajak. Oh diajak. Iya. Oh iya. Biar gantian. Gua. Lo juga sama aja. Kan? Gimana, Dal? Ada. Lo ada pesan-pesan nggak buat rekan-rekan sedulur UY tentunya yang nyaksiin Blaster Aspal? Ya, gua cuman bisa Sono, ngasih ya, sedikit sono. ya buat teman-teman yang menghadiri Blaster Aspal ini, seluruh bikers se-Indonesia, kalau memang mau gas, jangan pernah bawa naunganmu apa, rumahmu siap di mana, logomu apa. Berangkatlah dengan tujuanmu apa dan hikmah yang kamu dapat, itulah yang kamu tanam di mana kamu berangkat. Mantap kali. Pasti. Mantap kali. Wih, yes deh, gue suka ini ya. Wih. Terus Cuman kalau untuk keluarga besar YKCL, sedikit sama dirasa banyak dibagi rata. Mari kita ajukan perdamaian, jangan cari permusuhan. Hoba. Oke, mungkin cukup sekian daripada kita ngobrol-ngobrol santunya bersama rekan-rekan kita dari keluarga besar YKCL. Ini ada kakak Kidal ya kan, lalu ada kakak Hendra Areng. Gue ucapin terima kasih banyak sebelumnya kepada rekan-rekan semua sedulur UY dari Sabang sampai Merauke dan di belahan dunia manapun yang menyaksikan Blaster Aspal. Gue mengucapkan terima kasih banyak sudah mendukung sekian lama nyampe saat ini. Amin. Terus support gue ya kan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gua akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.